Menjadi bapa dalam rumah tangga. Salam Gracia. Maksimal. Bagi Gereja Bethel Indonesia, bulan Juni adalah bulan keluarga untuk mengingatkan setiap keluarga agar selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, keluarga merupakan kelompok terkecil dari gereja. Di dalamnya terdapat suatu persekutuan yang erat antara semua anggota keluarga. Setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing, yakni baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, maupun sebagai anak-anak. Keluarga juga, saudaraku, dapat disebut sebagai gereja kecil karena di dalamnya kita dapat mengenal iman dan merasakan sebuah persekutuan kasih yang terus-menerus terjalin. Dengan demikian, salah satu fungsi keluarga yakni menghadirkan Kristus dalam keluarga itu sendiri. Dan sebagai gereja kecil, keluarga harus memberikan bekal iman yang mendalam bagi setiap anggota, khususnya terhadap anak-anak. Bekal iman yang dimaksud ialah mengenal Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar hidup bergereja. Bekal iman tersebut bisa diberikan melalui pendidikan iman oleh keluarga itu sendiri. Di zaman modern ini, di mana perkembangan dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi tingkah laku setiap pribadi, adalah tantangan sangat serius yang dihadapi dan dialami oleh keluarga-keluarga zaman ini. Alat komunikasi seperti handphone, HP bisa mengambil alih hubungan persekutuan keluarga. Karena itu, hubungan keluarga-keluarga harus melaksanakan tugas dan panggilannya dengan memberikan contoh dan teladan sesuai firman Tuhan. Pada hari Minggu ini, jemaat, kita akan lebih dalam melihat panggilan dan tugas seorang ayah atau bapak dalam keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kita melihat tugas seorang ayah dulu ya. Gimana ayah? Apakah dia ikut ibadah hari ini di rumah? Ya, kita belajar ini tentunya supaya kita tahu betapa tanggung jawab seorang ayah itu luar biasa ya. Sekaligus bagi anak-anak lelaki, belajar untuk mempersiapkan dirimu bagaimana kelak kalau kamu menjadi ayah atau bapak. Ada banyak kehancuran keluarga diawali dari hilangnya fungsi ayah di dalam keluarga. Ketika seorang ayah tidak lagi berfungsi sebagai kepala keluarga, tidak lagi mempedulikan istri dan anak-anaknya, ketika seorang ayah terlalu disibukkan dengan pekerjaan dan karir atau malah terjerumus dalam dosa, maka tiang penyangga keluarga pun akan goyah. Keadaan keluarga yang hancur-hancuran akan berakibat pada anak-anak untuk mengalami kehancuran masa depan mereka. Kita melihat juga banyak dari korban obat-obat terlarang
ternyata berasal dari keluarga yang hancur. Anak perempuan remaja banyak yang jatuh dalam pergaulan bebas yang tidak sepantasnya. Karena mereka rindu belayan kasih, tapi mereka tidak dapatkan itu di rumah. Mereka merindukan pujian dan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan dari bapak mereka. Namun mereka tidak dapatkan. Sayang. Tidak mudah memang menjadi seorang bapa yang baik. Di samping tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, bapa di rumah juga diserai tanggung jawab untuk menjadi seorang yang menjaga keutuhan rumah tangganya. Menjadi tulang punggung dan tiang yang menentukan berdiri kokoh tidaknya rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu kuat ditopang oleh sebuah tiang yang kuat, yaitu seorang bapa. Pada kesempatan hari Minggu ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya seorang bapa bertanggung jawab dalam apa dia harus bertanggung jawab. Yang pertama, baca bersama-sama sesudah saya ya. Nomor 1, sebagai saluran kasih sayang. Sama-sama ya. Sebagai saluran kasih sayang. Seorang ayah atau bapak jemaat ditugaskan oleh Tuhan untuk mengasihi seluruh anggota keluarga seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perhatikan firman Tuhan ini ya. Suami harus mengasihi istri dan harus rela berkorban demi istrinya, supaya istri tidak berdosa dan jatuh ke dalam persungutan. Memang tidak mudah, tetapi harus diusahakan. Amin. Amin. Ya. Perhatikan di situ tadi dalam ayat 27. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi tugas suami itu memang berat. Supaya istri tidak berdosa, anak-anak tidak berdosa, supaya kudus. Tanggung jawab seorang bapaklah yang menjaganya. Kemudian kita lihat seorang ayah harus mengasihi anak-anaknya. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 21. Ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apa bukti kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya? Ya, jangan sakiti. Kalau sudah waktunya seorang anak itu mau sekolah, ya sekolahkan. Kalau anak itu butuh pakaian, ya bapak sediakan. Kalau anak-anak butuh makan dan minum, ya juga sediakan.
Selain itu, selain penyediaan segala sesuatu tadi, bagaimana seseorang bisa melihat kasih yang dicurahkan oleh seorang bapa kepada anak-anak? Itu bisa dinyatakan dengan cara, yaitu cara terbaiknya, lakukan cinta kasih kepada ibu mereka. Kasihi ibu mereka di depan mereka. Ayah dan ibu yang saling menghargai dan saling menunjukkan kasih dan ditujukan itu kepada anak-anak, mereka sendiri akan dengan sendirinya melihat, oh ternyata keluarga kami itu aman. Ada kasih dalam rumah tangga kami. Berikutnya kita baca dalam Efesus pasal 4:6. Ya, bukan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan kata membangkitkan. Semua bilang membangkitkan. Membangkitkan. Itu berarti membuat anak jadi jengkel, membuat tidak berdaya, memanas-manasi dan lain sebagainya. Hal itu berarti dilakukan dengan cara yang salah, yaitu kuasa yang berlebihan. Mentang-mentang dia sebagai seorang bapak, dia buat jengkel anaknya. Tidak masuk akal. Hal-hal yang berlebihan tidak masuk akal dibuat. Ada tindakan-tindakan kasar, tuntutan yang kejam, larangan yang tidak perlu. Ya, jadi seorang ayah harus sungguh-sungguh mengasihi anak-anak. Seorang ayah yang mengasihi, dia rela minta maaf. Ya, rela minta maaf. Semua bilang dulu, rela minta maaf. Rela minta maaf. Lukas 1 ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Siapa itu? Ya, Yohanes Pembaptis adalah yang dinubuatkan dalam Alkitab mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ketika dia berkhotbah, dia menyampaikan supaya orang bertobat, supaya orang berbalik kepada Tuhan. Orang tua mengasihi anak-anak. Demikian juga tentunya anak menghormati orang tua. Kalau seorang ayah belum hidup sesuai firman Tuhan, ya minta maaf lah. Bila sama anakmu, maaf ya nak, papa belum bisa lakukan yang terbaik bagimu. Berani minta maaf. Minta maaf itu adalah sesuatu tindakan yang sangat bagus, ya. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, adalah ayah atau bapak adalah sumber.
Semua katakan dulu, Bapa adalah sumber. Bapa adalah sumber. Efesus pasal 1 ayat 3 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Siapa ini disebutkan? Allah, Bapa kita. Bapa kita di sorga menyediakan segala berkat rohani di sorga kepada kita orang yang percaya. Demikianlah Allah sebagai Bapa yang penuh grasya, penuh anugerah, penuh rahmat. Allah adalah sumber segala sesuatu, penyebab segala sesuatu, dan yang memiliki rencana. Dialah yang menyebabkan adanya keluarga jasmani di muka bumi ini, untuk menunjukkan keluarga sejati yang di sorga. Kalau Bapa yang di sorga memiliki peran dan fungsi sedemikian rupa, maka Ia juga menghendaki ayah Bapa di muka bumi ini juga memiliki peran dan fungsi yang sama dengan Bapa di sorga. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita diharapkan sebagai Bapa jasmani yang di muka bumi ini dapat memaksimalkan kemampuan kita, dapat meningkatkan kemampuan kita melalui dan di dalam anak-anaknya. Bapa jasmani perlu menanamkan tujuan, menanamkan misi dan visi apa yang dilihat jauh ke depan terhadap anak-anaknya, agar perjuangan dan pelayanannya dapat diteruskan turun-temurun. Jadi diharapkan Bapa jasmani dapat menjadi sumber segala sesuatu bagi keluarganya. Sumber urapan, sumber pewahyuan, sumber penghiburan, sumber berkat jasmani, sumber uang. Diharapkan Bapa mempunyai rencana bagi keluarganya. Tentu semua ini dilakukan dengan bantuan seorang penolong, yaitu ibu anak-anaknya, yaitu istri yang menghormati suaminya. Amin. Yang ketiga, Bapa menjadi pahlawan teladan. Baca sama-sama. Bapa menjadi pahlawan teladan. Warisan terbesar seorang ayah atau bapa adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Bapa adalah seorang pria sejati yang tak kenal menyerah, yang rela melakukan apa saja demi keluarganya. Bapa tak pernah mengeluh bahwa dia lelah dan letih. Dia adalah sosok yang rela mengorbankan segala hal demi kesuksesan dan kemajuan anak-anaknya. Bapa sebagai pria, ia yang melindungi keluarga dalam segala hal, seperti pahlawan yang tak kenal lelah. Bapa adalah sosok yang mampu merelakan seluruh usianya, seluruh umurnya demi kebahagiaan keluarga. Orang yang bisa mengorbankan pikirannya demi kesuksesan dan kemajuan anak-anaknya. Suatu saat ketika nanti ditanya pada anak-anakmu, siapa pahlawan yang hebat?
Kiranya anak-anak itu melihat bapaknya sebagai seorang pahlawan, hero. Ya. Sekarang yang keempat, Bapa adalah seorang pengajar dengan contoh keteladanannya. Ucapkan sama-sama. Bapa adalah seorang pengajar dengan contoh keteladanannya. Amsal pasal 4 ayat 3-4. Baca ya. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya padaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amsal 3 11-12. Ya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Apa bukti seorang menyayangi anak di sini? Ya, seorang ayah, seorang bapak yang baik, dia mengajar dengan memberi contoh dan teladan kepada anak-anak. Seorang ayah atau bapak yang baik mendidik, mengajar, membimbing dan menjadi teladan bagi anak-anaknya di dalam jalan dan ajaran Tuhan. Dia selalu bersedia memberi contoh dalam perkataan dan petunjuk untuk ditiru oleh anak-anak. Misalnya, kalau anak masih kecil, kepada anak itu tidak perlu disampaikan apa artinya berdoa. Cukup diberi contoh, cukup diberi teladan, dilihat ayahnya berdoa. Mengapa banyak orang merokok? Ya, karena ayah mereka juga perokok. Anak itu lihat contoh. Mengapa ada orang jadi peminum tuak? Ya, karena ayah mereka juga seorang peminum, minum tuak di lapo. Jadi saudaraku, kita bisa melihat bahwa seorang bapa yang baik adalah bapa yang mendidik hidup anak-anaknya seturut dengan firman Tuhan. Ayah yang dalam seluruh hidupnya, pekerjaannya, kegiatannya, kasihnya, pengajarannya, membawa seluruh keluarganya takut akan Tuhan. Dengan cara beri contoh. Kalau contoh sudah diberi, nanti anak itu akan bertanya, kenapa bapak seperti itu? Baru dijelaskan. Memberi pengajaran dengan contoh keteladanan. Ya, sekarang kelima. Baca sama-sama. Bapa adalah pendoa bagi keluarganya. Ya, Bapa adalah pendoa bagi keluarganya. Ada banyak kesibukan, kerja dan kegiatan yang begitu padat yang membuat banyak keluarga tidak bisa menikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Kadang-kala rumah hanya menjadi tempat istirahat, hanya tempat tidur setelah melakukan kegiatan dan pekerjaan. Tidak ada altar keluarga, tidak ada doa,
tidak ada acara kumpul bersama untuk saling bicara, tidak ada makan bersama. Yang sederhana, tidak ada nonton bersama, tidak ada sharing firman, tidak ada waktu membaca Alkitab. Masih baca Alkitab enggak seluruh jemaat ini? Semuanya sibuk, sibuk dan sibuk. Ingat, seorang bapak yang seharusnya menjadi imam. Imam artinya menghubungkan keluarga dengan Tuhan. Menjadi kepala keluarga, menjadi suami dan ayah bagi anak-anaknya. Kadangkala ternyata tidak punya waktu untuk keluarganya yang mendoakan seisi rumah tangga. Bapak yang menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang imam dalam keluarga, mengajar anak-anaknya di dalam pengenalan akan Tuhan, mengajak keluarganya untuk beribadah melalui altar keluarga, mesbah keluarga, membaca Alkitab, berdoa bersama, menyanyi bersama, memuji-muji Tuhan. Amin. Yang keenam sekarang, Bapak adalah pemimpin bagi keluarganya. Baca sama-sama, 2, 3. Bapak adalah pemimpin bagi keluarganya. 1 Korintus 11 ayat 3. Baca sama-sama ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Semua bilang dulu kepala. Kepala itu memimpin. Di situ ada mata, di situ ada mulut, di situ ada hidung, melihat jauh ke depan, mendengar kiri dan kanan. Jadi pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, kita harus tetap waspada, karena iblis tidak senang melihat keluarga. Iblis akan selalu berupaya, selalu berusaha. Dia tidak mau berhenti mencari mangsa. Ia akan selalu siap menelan siapapun yang dapat ditelannya. Oleh karena itu, para ayah, bapak harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Sebagai bapak, kita harus melindungi keluarga kita agar tidak rapuh dan mudah untuk disesatkan. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia cari anak-anak Tuhan supaya ditelannya. Siapa yang menjaga mereka? Ya pemimpin yang mengarahkan anak-anak, mengarahkan keluarga agar terlindung. Tuhan telah menempatkan ayah, Tuhan sudah menempatkan bapak sebagai kepala atas keluarga. Dia telah menitipkan seorang istri dan anak-anak ke dalam tangan pria bapak lewat ikatan pernikahan yang langsung dia meteraikan sendiri. Karena itu para suami, ayah, bapak haruslah menjaga apa yang telah dititipkan Tuhan kepada mereka. Amin. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga atas istri dan anak-anak. Lakukan tugas, berperan sebagai kepala keluarga yang bijaksana dan mengasihi keluarga. Memberi waktu yang cukup bagi mereka. Senantiasa berdoa dan menjadi imam bagi mereka. Selalu memperlengkapi mereka semua dengan senjata rohani
dan mengawasi keadaan kerohanian mereka dari waktu ke waktu. Jaga mereka, bawa mereka ke Tuhan, bawa ke gunung Tuhan, lindungi mereka, pimpin mereka, berusaha mempengaruhi mereka. Jangan beri peluang kepada iblis, walau sekecil apapun. Dan jangan tunda lagi, segeralah berjaga-jaga. Jaga istri, jaga anak-anak. Perkokoh keluarga sebelum iblis menyentuh mereka. Jadilah pemimpin bagi anggota keluarga. Amin. Ayo kita nyanyi. Datang di hadirat-Mu dalam saat kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Lagi dari atas lagi, ayo kita nyanyi. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya
mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Bapa, pada kesempatan ini hamba berdoa buat semua umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau sudah tebus dengan darah-Mu Tuhan. Bulan ini kami Tuhan sedang berdoa agar kami menjadi keluarga yang cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Khusus pada hari ini Tuhan, kami sedang melihat bagaimana beratnya dan bagaimana luar biasanya tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang bapa dalam rumah tangga. Tuhanku, Bapakku, Bapa kami Yesus Kristus, tolonglah Tuhan setiap keluarga, tolong setiap ayah, tolong setiap bapa untuk melaksanakan tugasnya, peranannya sebagai bapa yang baik dalam rumah tangga. Kau percayakan mereka sebagai sumber, sebagai pemimpin, sebagai orang yang menunjukkan kasih dan tanggung jawab bagi keluarga. Berat memang Tuhan, tapi ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menolong. Karena itu kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Demikian juga para anak-anak muda, remaja, laki-laki yang sedang mempersiapkan diri dari sejak kecil mereka menjadi ayah nanti. Tuhan, tolong mereka Bapa. Biarlah mereka hidup dalam firman-Mu, mau diajari oleh firman-Mu dari sejak kecil mereka, untuk masa depan yang cerah yang Tuhan sudah sediakan. Supaya Kau tidak pernah berjanji Tuhan memberi masa depan yang suram bagi kami. Kau berjanji sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kami sekalian. Harapan itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, tolong juga para istri supaya dapat melihat betapa beratnya tanggung jawab seorang ayah, supaya mereka berperan sebagai penolong bagi mereka ya Tuhan. Tolong juga anak-anak supaya mereka menghormati jerih lelah orang tua mereka, supaya mereka tidak mengeluh dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Tuhan, Bapakku yang setia, menolong dan memberkati semua jemaat ini pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dan kami mau lakukan. Semua yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan atas firman-Nya. Haleluya, 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 haleluya.